Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Di pertemuan kali ini saya akan mencoba membahas tentang penginderaan jauh. Menurut Lilles Lim dan Kiefer, penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi mengenai suatu objek, daerah, atau fenomena melalui analisis data yang diperoleh alat perekam atau sensor yang menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai media perantaranya tanpa menyentuh objek, daerah, ataupun fenomena tersebut. Sedangkan menurut David T. Lindgren, penginderaan jauh adalah berbagai teknik yang dikembangkan untuk memperoleh dan menganalisis informasi tentang bumi. Dan menurut Paul J. Curran, maaf kalau salah menyebutkan nama, penginderaan jauh adalah penggunaan sensor radiasi elektromagnetik untuk merekam gambar lingkungan bumi yang dapat diinterpretasikan agar informasi yang berguna dapat diperoleh. Komponen penginderaan jauh. Penginderaan jauh merupakan suatu sistem yang melibatkan banyak komponen yang saling terkait. Komponen-komponen penginderaan jauh adalah sebagai berikut. Yang pertama harus ada sumber tenaga alami dalam penginderaan jauh adalah matahari. Yang kedua, atmosfer. Untuk menjalankan fungsinya, penginderaan jauh menggunakan spektrum elektromagnetik. Spektrum elektromagnetik yang diterima bumi dipengaruhi oleh atmosfer. Perolehan data dapat dilakukan dengan cara manual, yaitu mengidentifikasi foto udara atau citra satelit secara visual dan numerik ataupun digital. Objek. Setiap objek memantulkan panjang gelombang yang berbeda sehingga memiliki kenampakan yang berbeda pula pada sensor. Sensor adalah benda yang digunakan untuk melacak, mendeteksi, dan merekam objek-objek di alam dalam jangkauan tertentu. Penggunaan data merupakan faktor tingkat keberhasilan dalam penerapan sistem penginderaan jauh. Prosesnya seperti pada gambar yang sudah saya sediakan. Jenis-jenis citra penginderaan jauh. Secara umum, citra dapat dibedakan atas citra foto dan citra non-foto. Citra foto dihasilkan dengan menggunakan sensor kamera. Adapun citra non-foto dihasilkan oleh sensor bukan kamera. Kita akan bahas citra foto. Berdasarkan spektrum elektromagnetiknya, ada foto pankromatik, merupakan seluruh spektrum cahaya tampak sehingga objek yang terekam sesuai dengan kepekaan mata manusia. Yang kedua, foto ortokromatik, foto yang merekam spektrum 0,4 sampai dengan 0,56, umumnya digunakan untuk mendeteksi tumpahan banyak minyak di lautan. Foto inframerah, foto yang merekam spektrum inframerah jarak dekat dengan panjang gelombang antara 0,7 sampai dengan 0,9. Foto ultra ungu, foto yang merekam spektrum ultra ungu adalah 0,29 sampai dengan 0,4. Spektrum cahaya tampak tidak ikut rekam dalam foto. Berdasarkan sumbu kameranya, ada foto vertikal atau tegak. Foto dibuat dengan sumbu kamera tegak lurus terhadap permukaan bumi. Foto condong ataupun miring, foto dibuat dengan sumbu kamera menjudut terhadap garis tegak lurus ke permukaan bumi dengan sudut condong 100 derajat ataupun lebih. Berdasarkan sudut liputan kamera. Seperti pada contoh pengambilan foto udara tegak di lahan datar. Jenis kamera itu terbagi ke dalam 4 poin, yaitu sudut kecil, sudut normal, sudut lebar, sudut sangat lebar. Panjang fokus mulai dari 300,4,8 sampai yang paling kecil angkanya 88,8. Sudut lipat itu kurang dari 600 derajat, 60 sampai 70 derajat, ada juga 75 sampai dengan 100 derajat dan lebih dari 100 derajat. Jenis foto. Sudut kecil, sudut normal atau sudut standar, sudut lebar, sudut sangat lebar.
Citra non-foto. Citra non-foto dihasilkan dengan sensor bukan kamera. Citra non-foto dapat dibedakan berdasarkan spektrum elektromagnetik, sumber sensor, dan warna yang digunakan. Perbandingan antara citra satelit dan citra dirgantara. Citra dirgantara dibuat dengan warna yang beroperasi di udara atau dirgantara. Misalnya citra inframerah, thermal, citra radar, dan citra MSS. Citra satelit dibuat dari antariksa atau angkasa luar. Citra inframerah menggunakan sensor inframerah thermal. Semua benda yang memiliki temperatur di atas 0 derajat absolut akan direkam oleh sensor thermal inframerah. Citra radar. Citra radar merekam gambaran pada spektrum gelombang mikro. Citra radar dihasilkan dari penginderaan dengan sistem aktif jadi dapat digunakan siang hari ataupun malam hari. Citra warna foto semu. Warna objek tidak sama dengan warna foto. Misalnya, vegetasi hijau dapat tampak merah karena menggunakan sinar inframerah. Citra foto warna asli merupakan foto pankromatik berwarna, misalnya vegetasi berwarna hijau tampak berwarna hijau. Interpretasi citra. Mulai dari yang gambar paling atas itu rona dan warna. Rona atau tingkat kecerahan objek pada citra. Rona adalah hasil dari interaksi antara objek dan spektrum gelombang. Yang gambar kedua di bawahnya itu bentuk suatu objek dapat membantu untuk menginterpretasikan citra. Objek tertentu memiliki bentuk yang khas. Yang ketiga, ukuran objek pada foto udara berkaitan dengan skala citra. Yang terakhir, tekstur, gambar yang paling bawah. Tekstur atau frekuensi perubahan rona pada bagian tertentu dari citra. Ada 3 tingkat tekstur, yaitu pola menunjukkan gambar objek sebenarnya, bayangan objek, dan waktu pemotretan dapat menjelaskan arah mata angin foto udara, situs atau letak atau kedudukan suatu objek terhadap objek lain di sekelilingnya. Kaitan suatu objek dengan objek yang lain di sekitarnya disebut asosiasi. Terima kasih sudah menyimak materi di pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.